Assalamualaikum. Welcome back to English Corner MLE with Miss Lely. Okay, today we are going to study about giving and responding instruction, memberikan instruksi dan responnya, giving and responding invitation, mengajak seseorang dengan responnya, asking and giving permission, meminta izin dan memberikan izin. So, don't go anywhere. See the video until the end. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. And don't forget to ring the bell. Giving instruction. Instruction is an expression that is used to give order or command and request to other people. Instruction adalah ekspresi yang digunakan untuk memberikan perintah atau suruhan dan permintaan. Instruction has language features as follow. Jadi ada kalimat instruksi ini mempunyai beberapa ciri-ciri kebahasaan. The first, using the exclamation mark in the end of the instruction. Jadi menggunakan tanda seru di akhir kalimat instruksi. For the example, answer the question. Jawab pertanyaan. Back to your seat. Kembali ke tempat dudukmu. Come in front of the class. Maju ke depan kelas. Nah, jadi semua di akhir kalimat kita harus meletakkan tanda seru di belakangnya. Itu menunjukkan bahwa itu adalah kalimat instruksi. The second is using simple present tense, yakni menggunakan tense simple present. Using verb one, menggunakan bentuk kata kerja pertama. For example, clean the whiteboard, bersihkan papan. Repeat after me, tirukan setelah saya. Sweep the floor, sapulah lantainya. Next, using be plus adjective. Be di sini adalah kata bantu dan adjektif adalah kata sifat. For example, be careful, berhati-hatilah. Be quiet, diamlah. Be patient, bersabarlah. Next, using don't plus verb one. Jadi don't berasal dari kata do not plus verb 1 ditambah dengan kata kerja bentuk ke-1. For example, don't do it. Jangan lakukan itu. Don't go anywhere. Jangan pergi kemana-mana. Don't close the door. Jangan buka pintunya. The third is, to make instruction be politer, we can use please in front of or at the end of the sentence. Jadi kalimat instruksi bisa lebih sopan ketika kita menggunakan kata please di depan atau di akhir kalimat. For example, please put the book on the table. Tolong taruh buku itu di atas meja. Open the window please. Tolong buka jendela. Nah, untuk kalimat pertama, please diletakkan di awal kalimat. Dan untuk contoh kalimat kedua, yakni please diletakkan di akhir kalimat. Responding instruction, cara merespon dari sebuah instruksi. For example, alright, baiklah, of course, tentu saja. Thank you, terima kasih. Yes, ma'am. Iya, Bu. I won't. Saya tidak akan. Sure, tentu. It's not a big deal. Ini bukan masalah besar. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana cara kita merespon sebuah instruksi yang diberikan kepada kita. Next is about giving invitation. An invitation is a written or spoken request to someone inviting them to go somewhere or do something. Jadi invitation adalah undangan atau ajakan, baik itu secara tertulis maupun pembicaraan langsung untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. There are some expression how to give invitation to someone. Ada beberapa cara bagaimana kita memberikan undangan atau ajakan kepada seseorang. For example, would you like to dance with me? Apakah Anda ingin berdansa dengan saya? Why don't we play badminton? Kenapa kita tidak bermain bulu tangkis? Would you mind going with me?
Apakah Anda pergi dengan saya? What about swimming to the city park? Bagaimana dengan berenang ke taman kota? How about go to the beach? Bagaimana kalau pergi ke pantai? Shall we go to the cinema together? Haruskah kita pergi ke bioskop bersama? Can you come to my house? Bisakah kamu datang ke rumahku? Do you want to go out with me? Apakah kamu ingin pergi denganku? Let's go to see movie tonight. Ayo nonton film malam ini. Jadi, ungkapan-ungkapan yang bertanda merah ini adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memberikan ajakan atau undangan kepada seseorang. How to respond an invitation. Nah, ada yang namanya accepting and refusing. Now, let's discuss it first. Accepting, menerima ajakan dan undangan. For example, alright, baiklah. With pleasure, dengan senang hati. That would be nice. Itu akan menyenangkan. That's a good idea. Itu ide yang bagus. I'd love to. Dengan senang hati. Sound good or sound great. Kedengarannya bagus. Thanks for your invitation. Terima kasih atas undangan Anda. That would be nice. Itu akan menyenangkan. Wonderful. Hebat. Yes, it would be very kind of you. Ya, Anda sangat baik. That would be nice. Itu akan menyenangkan. Next is about refusing an invitation. Jadi menolak ajakan dan undangan. Nah, bagaimana caranya? For example, I wish I could, but saya berharap saya bisa, tetapi I'd love to, but saya ingin, tetapi I'd love to, but I have other plans. Saya ingin, tetapi saya punya rencana lain. I'm sorry I can't. I have another schedule. Maaf, saya tidak bisa. Saya punya jadwal lain. Sorry I can't, but thanks anyway. Maaf, saya tidak bisa, tapi terima kasih. Sorry I can't. I have a meeting. Maaf, saya tidak bisa. Saya ada rapat. Thanks, but I'm afraid I can't. Terima kasih, tetapi saya khawatir saya tidak bisa. Thanks for asking me, but terima kasih telah bertanya padaku, tapi unfortunately, I'm busy. Sayangnya, saya sibuk. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana kalau kita menolak ajakan seseorang. Next, let's discuss about asking and giving permission. What is asking permission? Asking permission adalah meminta izin kepada seseorang. How to asking permission to someone? Let's see the example. Can I ask you a question? Bisakah saya mengajukan pertanyaan? May I borrow your pencil? Bolehkah saya meminjam pensil Anda? Could I eat this pizza? Jadi kata can I sama could I sebenarnya sama, tetapi kata could I lebih sopan daripada can I. Next, do you think I could borrow the book? Bolehkah saya meminjam bukunya? Would it be possible for me? Would it be possible for me to join your class? Bolehkah saya ikut di kelas Anda? Would you mind if I left now? Apakah Anda keberatan jika saya pergi sekarang? Do you mind if I sit here? Apakah kamu keberatan jika saya duduk di sini? Is it okay if I turn off the television?
apakah tidak apa-apa jika kita mematikan televisi? Nah, jadi kalimat yang bertanda merah di sini adalah kalimat bagaimana cara kita meminta izin kepada seseorang. Bagaimana kalau ada seseorang yang meminta izin kepada kita? Nah, ini jawabannya, giving permission, memberi izin. For example, yes please, ya silakan. Sure, go ahead, tentu silakan. No problem, tidak masalah. Of course you can, tentu saja boleh. Yes, of course, ya tentu saja. Nah, bagaimana kalau kita tidak memberi izin? Nah, tidak memberi izin dalam bahasa Inggrisnya adalah refusing permission. For example, I'm afraid not. Maaf, tidak bisa. I have to say no for this case. Saya harus tidak mengizinkan kali ini. I think you should not do it. Saya pikir Anda tidak harus melakukannya. I'm afraid you can't. Saya khawatir Anda tidak bisa. I'm sorry, but that's not possible. Maaf, itu tidak mungkin. No, I'm sorry, you can't. Tidak, maaf, Anda tidak bisa. Sorry, I think it is possible for you. Maaf, saya tidak bisa. Sorry, you are not permitted. Maaf, Anda tidak diperbolehkan. Unfortunately, you can't do that. Sayangnya, kamu tidak boleh. Nah, ini adalah cara giving and refusing permission. That's all for this lesson today. I hope this is useful for you. Thank you very much. Bye-bye.